Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai logistik itu sendiri. Yang pertama yaitu pengertian logistik, di mana logistik itu merupakan seni dan ilmu yang mengatur dan mengontrol arus barang, energi, informasi, dan sumber daya lainnya seperti produk, jasa, dan manusia dari sumber produksi ke pasar dengan tujuan mengoptimalkan penggunaan modal. Kemudian ada pula menurut Yolanda M. Siagian tahun 2005, di mana logistik merupakan bagian dari proses rantai supply yang berfungsi merencanakan, melaksanakan, mengontrol secara efektif, efisien proses pengadaan, pengelolaan, penyimpanan barang, pelayanan, dan informasi, mulai dari titik awal atau point of origin hingga titik konsumsi, point of consumption, dengan tujuan memenuhi. Kemudian ada pula konsep dari Plant and Warehouse Site Selection, di mana seleksi lokasi pabrik dan tempat penyimpanan atau gudang. Plant and Warehouse Site Selection merupakan bagian integral dari semua sistem logistik yang berperan penting dalam melayani pelanggan dengan total biaya seminimal mungkin. Juga merupakan jaringan primer antara produsen dan pelanggan yang digunakan untuk menyimpan persediaan selama seluruh bagian proses logistik berjalan. Perkenalkan, nama saya Andreas Torus dengan NIM belakang 147. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan tentang pengertian gudang. Menurut Apple 1990 dan Wicok Seobroto 2003 yang dikutip dalam Jarjono 2015, gudang merupakan tempat menyimpan segala macam barang keperluan produksi, mulai dari bahan baku, barang dalam proses, barang jadi, hingga barang-barang pendukung produksi. Nah, sistem pergudangan yang baik yaitu mampu memanfaatkan ruang penyimpanan dengan efektif, sehingga dapat meningkatkan utilitas ruang dan meminimalisasi biaya material handling menurut Haragu 1997. Selanjutnya adalah tujuan gudang. Nah, menurut Purnomo tahun 2012 halaman 104, tujuan adanya tempat penyimpanan dan fungsi pergudangan secara umum adalah memaksimalkan penggunaan sumber-sumber yang ada, di samping memaksimalkan pelayanan terhadap pelanggan dengan sumber yang terbatas. Sumber daya gudang dan pergudangan adalah ruang, peralatan, dan personil. Pelanggan membutuhkan gudang karena untuk stok, dan fungsi pergudangan untuk dapat memperoleh barang yang diinginkan secara cepat dalam kondisi yang baik. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Tubagus Muhammad Turnawan dengan NIM 511191145. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1, dan di sini saya juga akan menjelaskan apa sih gitu jenis-jenis gudang yang ada atau yang bisa dipakai, yaitu terdapat 6 jenis gudang. Yang pertama itu ada gudang barang dagangan umum untuk barang hasil pabrik atau General Merchandise Warehouse of for manufactured goods, yang dimana tipe gudang ini dirancang untuk digunakan oleh pengusaha pabrik, distributor, dan para pelanggan untuk menyimpan praktis berbagai jenis produk. Yang kedua yaitu ada gudang untuk menyimpan yang bersifat dingin, refrigerated or cool store warehouse, yang dimana umumnya digunakan untuk menyimpan barang-barang yang tidak tahan seperti buah-buahan, sayur-sayuran, barang-barang farmasi, kertas fotografik, dan film. Yang ketiga itu ada gudang dengan bea pajak, yaitu bonded warehouse, yang dimana itu barang-barang di sini tuh yang disimpan itu seperti tembakau, minuman beralkohol impor disimpan di gudang, dan meskipun pemerintah memegang kendali barang-barang tersebut sampai diseluruhkan ke pemasaran. Yang keempat itu ada gudang barang-barang rumah tangga, household goods warehouse, digunakan untuk menyimpan barang seperti barang pribadi, itu properti ini secara khusus disimpan dalam jangka panjang yang sifatnya sementara.
Yang kelima yaitu ada pergudangan komoditas khusus atau special commodity warehouse. Pergudangan komoditas khusus digunakan untuk produk pertanian khusus seperti bulir padi, wool, dan katun. Biasanya masing-masing gudang ini menyimpan satu jenis barang dan menawarkan pelayanan spesial terhadap produk ini. Yang terakhir itu ada pergudangan penyimpanan barang penting, bulk storage warehouse. Pergudangan ini memberikan tangki dan penyimpanan terbuka atau tersembunyi untuk produk kering seperti batu bara, pasir, dan barang-barang kimia. Selain itu juga menyediakan drum pengisi atau campuran berbahan tipe bahan kimia lainnya untuk menghasilkan campuran baru. Untuk selanjutnya yaitu ada aktivitas di dalam gudang. Terdapat 3 fungsi utama dalam aktivitas pergudangan, yaitu yang pertama ada perpindahan atau movement, yaitu salah satu kegiatannya adalah memperbaiki perputaran persediaan dan mempercepat proses pesanan dari produksi hingga ke pengiriman utama. Dan movement juga terdapat beberapa aktivitas, yaitu diantaranya itu penerimaan atau receiving, merupakan aktivitas penerimaan barang di mana di dalamnya terdapat aktivitas-aktivitas seperti pembongkaran muatan, perhitungan kuantitas yang diterima dan diinspeksi kualitas dan kerusakan, dan juga aktivitas-aktivitas lainnya yang berkaitan dengan penerimaan barang di gudang. Yang selanjutnya itu ada putway. Putway merupakan proses pemindahan barang dari dokumen penerimaan ke gudang penyimpanan. Yang selanjutnya ada customer order picking, merupakan aktivitas pemindahan barang dari gudang penyimpanan atau dari lokasi picking untuk kemudian disiapkan untuk proses pengiriman. Yang selanjutnya itu ada packing. Packing merupakan proses pengepakan barang yang akan dikirim ke konsumen. Cross docking. Cross docking merupakan proses pemindahan barang dari area shipping langsung ke shipping tanpa melalui aktivitas penyimpanan di gudang. Terus ada yang terakhir itu shipping. Shipping yaitu aktivitas pengiriman produk dari meliputi proses pembuatan sampai dengan jadi. Yang kedua ada penyimpanan atau storage. Merupakan aktivitas yang penyimpanan berupa bahan baku, raw material, dan barang jadi finished goods. Yang terakhir yaitu ada pertukaran informasi atau transfer information. Merupakan aktivitas pertukaran informasi seperti informasi mengenai stok barang yang ada di gudang ataupun informasi lain yang berguna. Informasi ini merupakan informasi untuk pihak luar di gudang maupun pihak gudang itu sendiri. Jurnal utama yang terdiri dari fenomena atau masalah. Organisasi India mencari untuk memiliki gudang mereka sendiri di Iran, sehingga mereka dapat memenuhi persyaratan OEM dalam hal pengiriman tepat waktu dengan fleksibilitas. Kriteria utama yang dipertimbangkan dalam memilih lokasi gudang adalah faktor kedekatan, pemerintah, karakteristik tenaga kerja, infrastruktur, dan iklim. Alternatif lokasi ini dapat dievaluasi dengan menggunakan metode keputusan beberapa kriteria atau MCDM berdasarkan kriteria yang dipilih. Lalu ada tujuan. Jurnal ini bertujuan menggambarkan pemilihan lokasi yang paling optimal untuk gudang di berbagai zona ekonomi khusus dan zona perdagangan bebas di Iran berdasarkan kriteria berbeda untuk pemilihan lokasi gudang. Lalu ada ringkasan pemikiran atau teori yang digunakan. Studi ini didasarkan pada kasus India, di mana sebuah organisasi manufaktur komponen mobil berencana untuk memperluas bisnisnya di Iran. Baru-baru ini pemerintahan Iran telah mengumumkan insentif untuk kegiatan kegiatan industri di zona ekonomi khusus dan zona perdagangan bebas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan pemilihan lokasi yang paling optimal untuk gudang di berbagai zona ekonomi khusus dan juga zona perdagangan bebas di Iran berdasarkan kriteria yang berbeda untuk pemilihan lokasi gudang. Metodologi fusi AHP telah digunakan untuk memilih yang terbaik dari 4 opsi yang tersedia untuk efektivitas rantai pasokan. Baik, selanjutnya sampel dan populasi. Selection of warehouse location for a global supply chain. A case study
where an auto component manufacturing organization is planning to expand its business in Iran. Ada 3 ahli manajer senior dari logistik dan global firms. Dan ada juga 2 ahli perumusan kebijakan dari pemerintah. Ada pula 5 ahli di bidang logistik, bisnis internasional, perumusan kebijakan. 2 ahli dari pelabuhan Kabahar dan 2 ahli dari Siirjan. Dan 2 ahli dari Salaf Shegan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ayu Yesi Lestari dengan NIM belakang 142. Baik, selanjutnya adalah analisis jurnal utama pada bagian pembahasan dan diskusi. Dalam studi ini, berdasarkan tinjauan dipilih 9 faktor atau subkriteria utama, yaitu transportasi dan konektivitas, listrik dan air bersih, teknologi informasi atau IT dan pengaturan telekomunikasi, biaya tanah, kebijakan perpajakan, insentif, ukuran pasar, kedekatan dengan pasar utama, dan ruang lingkup untuk pertumbuhan pasar. Subkriteria tersebut selanjutnya dikelompokkan menjadi 3 kategori berdasarkan pendapat para ahli, yaitu infrastruktur, pemerintah, dan pasar. Kriteria terkait pasar yang berbeda dipertimbangkan di bawah kategori ini. Ini mencakup subkriteria seperti ukuran pasar saat ini, kedekatan dengan pasar dari gudang, dan cakupan masa depan untuk perluasan pasar. Berdasarkan pendapat para ahli dan data sekunder, 4 alternatif lokasi gudang yang tersedia di KIK and FTC dipertimbangkan. Daratan tidak dipertimbangkan karena faktor biaya tinggi dan ketersediaan berbagai insentif pemerintah dan manfaat pajak di FTC and KIK. Lokasi alternatif tersebut adalah Pulau Kis, Pelabuhan Cahabar, Sirjan, dan Salab Segar. Lokasi yang paling optimal dipilih dari keempat lokasi tersebut berdasarkan serangkaian kriteria yang telah disebutkan di atas. Selanjutnya, alasan memilih jurnal internasional sebagai jurnal acuan. Yang pertama, alasan kami memilih jurnal internasional dengan judul Selection of Warehouse Location for Global Supply Chain, a case study where an auto company manufacturing organization is planning to expand its business in Iran, yang dijadikan sebagai jurnal utama karena jurnal tersebut sudah lengkap dan sesuai dengan data-data yang kami butuhkan untuk dilakukan analisis pada kegiatan logistik. Yang kedua, poin-poin yang terdapat pada jurnal dipaparkan secara jelas. Yang ketiga, jurnal tersebut juga dilengkapi dengan gambar, grafik, tabel, serta didukung dengan teori yang jelas yang dikemukakan oleh para ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Naim Yehuda dengan NIM 5111911144. Sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan jurnal utama dengan jurnal pendukung. Apatite Warehouse Location Problem, Studi kasus PT Petrokimia Gresik. Persamaan kedua jurnal ini membahas proses pergudangan. Perbedaan jurnal utama sistem pendukung keputusan DSS untuk desain, manajemen, dan kontrol sistem pergudangan. Tetapi pada tahap awal, pemilihan lokasi gudang yang tepat sangat penting untuk meningkatkan kinerja seluruh rantai pasokan. Spesifikasi secara umum dalam konteks pasar global dan e-commerce, saat ini pemilihan lokasi gudang telah menjadi keputusan strategis paling penting bagi organisasi itu semua. Sektor manufaktur. Jurnal
Jurnal pembanding menunjukkan taksonomi dari model lokasi yang terdiri dari empat jenis yaitu analisis location model, continuous location model, network location model, dan discrete location model. Pada analisis location model, permintaan diasumsikan terdistribusi dalam beberapa cara dalam ruang, sedangkan kandidat fasilitas dapat terletak. Kesimpulan, sifat pasar internasional saat ini, dunia telah memimpin logistik yang kuat dan kebutuhan pergudangan telah meningkat. Dalam studi ini, kerangka kerja diusulkan untuk pemilihan lokasi gudang. Yang kedua, a comparison of simulation analysis. Dan optimasi non-linear. Akibatnya, SA memiliki aplikasi yang luas dan dapat melakukan optimasi tanpa informasi awal tentang masalah struktural. Solusi tepat atau strategi. Secara konvensional, penerapan SA sangat mudah karena transisi dalam ruang resolusi dari masalah yang membutuhkan pemecahan juga mudah diturunkan. Perbedaannya, simulation analysis algoritma didefinisikan sebagai suhu jadwal yang dimaksud harus menentukan yang asli dan agak nilai T tinggi bersama dengan nilai-nilai lain yang menurun secara bertahap. Kesimpulan, merekomendasikan model skema perbandingan yang fleksibel untuk simulasi anil. Tujuannya adalah untuk meningkatkan proses anil dan komparatif, memeriksa efektivitasnya terhadap geometris lainnya. Skema perbandingan linear dan logaritmik menggunakan bahwa skema geometris menghasilkan tingkat pendinginan ada usulan perancangan tata letak gudang dengan menerapkan sistem manajemen warehouse di PT Sadang Asia Maju Abadi. Persamaannya, jurnal utama dan pembanding sama-sama bertujuan untuk menentukan pemilihan gudang yang baik agar proses lainnya pun dapat berjalan dengan baik. Terus perbandingan lokasi yang terbaik serta menerapkan sistem manajemen yang sesuai dengan kondisi perusahaan yang sangat membantu untuk proses atau kegiatan logistik lainnya dapat berjalan dengan lancar. Baik, pada slide kali ini masih mengenai perbandingan jurnal utama dengan jurnal pembanding. Di nomor 4, dengan jurnal berjudul Literature Review on Success Factor and Method Used in Warehouse Location Selection, persamaannya sama-sama membahas tentang pemilihan lokasi gudang yang sangat baik, entah itu menggunakan metode HP dan MCDM. Lalu perbedaannya, jurnal utama membahas pemilihan lokasi yang baik untuk gudang di 4 pelabuhan dengan metode HP,
Sedangkan jurnal pembanding ini membahas faktor keberhasilan metode yang digunakan dalam penentuan lokasi gudang dengan cara membandingkan 120 artikel yang berkaitan dengan penentuan lokasi gudang, dan kesimpulannya metode terbaik adalah MCDM. Lalu kesimpulannya, dalam memilih lokasi gudang yang baik perlu pertinjauan yang lain dengan faktor yang biasa mempengaruhi pemilihan lokasi. Dalam memilih lokasi juga beberapa metode pengambilan keputusan multi kriteria seperti AHP, ANP, Topsis MCDM, dan yang paling umum digunakan faktor keberhasilan ditentukan sebagai faktor berbasis biaya. Di nomor 5, dengan jurnal berjudul Seleksi Gudang Distribusi pada Rantai Pasok Pelumas menggunakan multi kriteria decision making. Persamaannya, kedua jurnal sama menggunakan metode AHP dalam menyeleksi dengan beberapa kriteria dan memilih jurnal 4 lokasi. Perbedaannya, dalam pemilihan lokasi gudang, jurnal utama memasukkan kriteria infrastruktur pemerintah dan pasar, sedangkan untuk jurnal pendukung memasukkan kriteria seperti biaya, infrastruktur, pasar, safety, lingkungan makro. Kesimpulannya, pemilihan lokasi gudang sangat penting untuk kelancaran operasional perusahaan, sehingga membutuhkan pertimbangan dengan memasukkan kriteria seperti biaya, pasar, pemerintah, dan lain-lain agar memilih gambaran yang jelas dalam memiliki lokasi gudang yang baik dengan alternatif yang sudah diperhitungkan. Lalu di slide selanjutnya masih mengenai perbandingan jurnal utama dengan jurnal pembanding. Di nomor 6, dengan jurnal berjudul Penentuan Lokasi Warehouse Baru dengan pendekatan multi kriteria goal farming untuk mencapai efisiensi rute pengiriman. Persamaannya, jurnal utama dan jurnal pembanding hampir memiliki kesamaan pada fitur-fitur yang menonjol yang dibutuhkan untuk penempatan gudang yang baru, yaitu mulai dari kondisi tanah dan akses jalan, agar mendapatkan tempat strategis dan mengoptimalkan pergerakan logistik pada perusahaan. Lalu perbedaannya, terdapat pada jurnal utama memiliki kerumitan karena perluasan cabang pada negara lain dan mempertimbangkan hasil dari infrastruktur yang ada, pasar, dan pemerintah setempat. Pengambilan keputusan memiliki metode yang berbeda tapi memiliki kriteria yang sama untuk mengambil keputusan penampakan lokasi gudang. Kesimpulannya, untuk dapat menentukan lokasi gudang yang paling baik bagi kelancaran proses dalam aktivitas logistik bagi perusahaan ataupun organisasi lainnya, diperlukan keputusan dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang terkait dengan aspek lingkungan, keamanan, dan sebagainya yang nantinya dapat mendukung aktivitas tersebut. Lalu di nomor 7, dengan jurnal berjudul The Genetic Heritage for the Plant and Warehouse Location Problem. Persamaannya, jurnal utama dan pendukung membahas pentingnya lokasi gudang untuk keberhasilan rantai pasokan, mempertimbangkan masalah lokasi pabrik dan gudang. Lalu perbedaannya membahas secara inti mengenai hersitik, genetik, lokasi pabrik, dan gudang. Studi kasus dalam jurnal utama dibahas secara lengkap disertai analisis menggunakan perhitungan dalam menentukan lokasi gudang. Dan kesimpulannya membahas mengenai pemilih lokasi gudang beserta studi kasusnya dan pentingnya lokasi gudang untuk keberhasilan rantai pasokan. Di nomor 8, dengan jurnal berjudul Penerapan Warehouse Management System pada PT Uniplastindo Interbuana Bali. Persamaannya, perusahaan PT Uniplastindo Interbuana Bali saat ini belum tersedianya sistem terkomputerisasi untuk menangani persediaan bahan di dalam gudang guna meningkatkan efisiensi kerja. Salah satu dampak yang ditimbulkan adalah operator gudang yang menangani pengambilan material untuk dikirimkan ke bagian produksi mengalami kendala dalam menentukan lokasi material. Lalu perbedaannya, dilakukan pengamatan terhadap biaya material handling dalam sistem pergudangan yang diterapkan oleh perusahaan. Pengamatan dilakukan dengan mengadakan sebuah simulasi penerapan warehouse management system, simulasi dengan penerapan suatu sistem pergudangan sederhana berupa sebuah aplikasi database. Simulasi dilakukan di gudang bahan baku dengan mencoba menerapkan aplikasi database untuk mencatat material saat penerimaan dan pengiriman material. Data dikumpulkan saat sebelum simulasi dan disimulasikan dilakukan dengan menggunakan sistem aplikasi database. Hal ini dilakukan untuk mempertimbangkan data dan untuk mengetahui penerapan warehouse management system dapat meningkatkan efisiensi atau tidak.
Lalu kesimpulannya, berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan yaitu penerapan warehouse management system dengan sistem sederhana untuk simulasi beberapa software Microsoft Access menunjukkan bahwa penerapan sistem dapat meningkatkan efisiensi biaya material handling. Perkenalkan, nama saya Fahmi Nur Jauhari dengan NIM AIR 140. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan jurnal utama dengan jurnal pendukung. Dan untuk jurnal poin yang ke-9 yaitu adalah implementasi sistem data mining untuk menentukan stok akurasi pada warehouse PT Coca-Cola Amatil Indonesia Cibitung Plant. Di mana persamaannya adalah jurnal utama dan jurnal pendukung sama-sama membahas masalah pergudangan. Dan perbedaannya adalah jurnal utama menggunakan metode sedangkan jurnal pendukung menggunakan metode yang mempelajari keadaan umum perusahaan tersebut terlebih dahulu. Dan untuk kesimpulannya adalah di PT Coca-Cola Amatil Indonesia banyak sistem yang sudah diaplikasikan, namun belum memanfaatkan sistem komputer secara efektif dalam proses perhitungan jumlah produk, dan di PT Coca-Cola sudah lumayan baik. Dan di jurnal yang ke-10 ada jurnal penggunaan metode Center of Gravity dalam penentuan lokasi gudang terhadap meminimkan biaya transportasi pada PT Elang Perdana Trai Industri. Persamaannya adalah sama-sama ingin meningkatkan efisiensi gudang dengan mengkoordinasikan kegiatan gudang serta menentukan lokasi yang paling baik di antara kriteria pilihan lokasi yang ada. Dan untuk perbedaannya adalah jurnal utama menggunakan metode AHP dalam pengambilan keputusan untuk menentukan lokasi gudang. Dan jurnal pembandingnya menggunakan metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan metode Center of Gravity. Dan untuk kesimpulannya ada perusahaan ataupun organisasi lain sebaiknya mempertimbangkan pemilihan lokasi gudang dengan sangat tepat sehingga biaya transportasi yang dikeluarkan dapat diminimkan. Dan untuk jurnal yang terakhir ada pengembangan model kapasitas maksimal co-firing location problem atau yang disingkat CMCLP dalam penentuan lokasi pendirian gudang. Persamaannya adalah sama-sama memberikan sistem pergudangan yang baik yang mampu memanfaatkan ruang untuk penyimpanan secara efektif. Dan perbedaannya adalah jurnal utama menggunakan metode AHP dalam pengambilan keputusan untuk menentukan lokasi gudang. Dan jurnal pembandingnya adalah menggunakan metode algoritma matematika, di mana algoritma matematika yang digunakan adalah Mixed Integer Linear Programming atau yang disingkat MILP. Dan kesimpulannya adalah menerapkan sebuah metode yang tepat dan juga dapat digunakan dalam menentukan lokasi pendirian gudang yang dapat memaksimalkan jumlah permintaan yang dapat terpenuhi. Baik, yang terakhir ada kesimpulan, seleksi lokasi pabrik dan tempat penyimpanan atau gudang, plant and warehouse site selection merupakan bagian integral dari semua sistem logistik yang berperan penting dalam melayani pelanggan dengan total biaya seminimal mungkin. Juga merupakan jaringan primer antara produsen dan pelanggan yang digunakan untuk menyimpan persediaan selama seluruh bagian proses logistik dapat berjalan. Dan gudang adalah salah satu bagian dari industri yang memiliki peran penting untuk mendukung kegiatan industri. Gudang merupakan tempat penyimpanan sementara barang jadi sebelum dikirim kepada konsumen maupun penjual untuk memenuhi permintaan. Sekian pemaparan dari kelompok kami, mohon maaf jika masih banyak ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bila ada pertanyaan nanti boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih.